betul katamu, salah kataku, salah katamu, betul kataku. Bukan ingin mengatap, bukan ingin menuduh. Masing-masing dianugerah akal untuk mencari kebenarannya, masing-masing akan menjawab kubur sendiri di akhir kalam kamu. Untung sabut timbul, untung batu tenggelam. Hidup hanya satu dan sekali saja dan nggak bisa berpatah balik. Berpikirlah dengan waras agar tidak menyesal. Saya Nurul Adlina. Saya Mujahid. Saya Fatmawati. Kami menyokong dan berpegang teguh dengan ajaran Sihab yang menyatakan bahawa Nabi Muhammad itu Allah dan Allah itu Nabi Muhammad. Apa, Mak? Kau suka lekas salah sangka. Budak-budak bertiga yang datang tu semuanya baik budi bahasanya, Ros. Alah, Mak dengan Bapak pun sama je. Kalau sudah emak dengan bapak sama, yang mana jantan, yang mana betina? Allah ialah nama pangkat kebesaran yang teragung yang disandang oleh Nabi Muhammad SAW. Nama ialah subjektif, abstrak, bukan konkret dan bukan sesuatu. Ini bermakna Allah merupakan subjek dan Nabi Muhammad SAW ialah objek. Subjek bukan setakat abstrak saja, ia bisa menjadi kata benda, kata nama, menurut pendapat masing-masing, yang membuat andaian, tafsiran. Objek adalah penerima dari subjek bagi mereka yang tidak mengenal akan Tuhannya, dengan mudah akan mengabstrakkannya membuat andaian atau rumusan karena tiada jawaban yang konkret baginya. Untuk dijadikan contoh, kita boleh ambil filem P. yang bertajuk Sarjan Hasan. Sarjan ialah subjek kerana ianya tidak mempunyai jisim dan tidak mempunyai jirim, manakala Hasan pula ialah objek kerana Hasan mempunyai jisim dan mempunyai jirim. Jika tiada sarjan, tiadalah Hasan. Begitu juga sebaliknya. Celaka kau orang. Bikin aku baca monyet. Kau ingat aku ni prewek kah? Aku saja dah. Cik, ini malam saya nak kerja overtime lah. Overtime? Tak boleh. Alamak. Sekarang kita sudah pakai undang-undang baru. 1 hari 8 jam kerja. Hari Sabtu setengah hari, hari Minggu holiday. Paham? Pangkat sarjen maupun pribet tetap mempunyai jirim jisimnya. Apakah pangkat-pangkat yang ada di dalam sistem dunia tidak bisa dikenal pasti? Jika begitu, sampai kapanpun kamu nggak akan belajar menghormati. Dapatkah kamu menggantikan orang yang akan dihukum gantung? Hukum dunia saja kamu tidak dapat lolos karena Allah menjadikan subjek-objek dengan ciri-ciri atau sifat-sifatnya tersendiri. Makhluk diberi cap jari dan identitinya yang unik dan tak bisa ditukar ganti. Jika tidak, kamulah penyamar. Cik, kalau tak boleh kerja overtime pun tak apalah, Cik. Tapi saya minta tolong sedikit, boleh tak? Minta tolong apa? Tolong pinjamkan saya Cik punya buah. Dadu lah. Dadu. Lain kali cakap bayar terang. Nah. Tapi ingat. Ini buah dadu. Kalau buka, hanya 3 kali aja. Baik, Cik. Setiap nama mempunyai rupa bentuk, sifat-sifat atau propertisnya untuk manusia mempelajari akan kewujudannya, yang kasar, jirim, dihalusi biang, halus, jisim, diselam-dalami termasuk asap, bahang atau entiti sepertinya. Jika tidak, ia tidak akan bernama. Pikirkan sebaiknya jika tidak kita seperti iblis yang tidak bisa menjawab nama-nama. Barang yang diajukan Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi mau jadi raja di muka bumi. Tahukah kamu mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan 2 kalimat syahadat? Bukan 1 tapi 2 untuk semesta alam ini? Dan tiada sesiapapun yang bisa mengubahkannya karena ia adalah kalimah yang teragung. Tahukah kamu apakah kalimah yang dimaksudkan itu? Mungkin kamu juga akan mengabstrakkannya karena ia tidak konkret bagi kamu dan mereka yang mencari-cari tapi tak kesampaian. Kata orang lama, mengucap sehari semalam kufur, tak mengucap kafir, yang mana raja dan yang mana hamba. Hai Ramli. Ya. Kau tahu aku siapa? Belum tahu. Siapa kau? Akulah keturunan raja. Raja mana? Raja Kapo.
Jisim itu kepekatan, mass, density, adalah benda halus, jirim itu benda, matter, adalah benda kasar. Jisim, jirim tetap punya rupa bentuk, keberadaannya, menunjukkan sifat-sifat sesuatu, akan kewujudannya, makanya setiap nama itu mempunyai rupa bentuk, sifat-sifatnya atau propertinya dan yang empunya, untuk membuktikan keberadaannya. Apakah Allah tidak berjisim jirim? Jadi apa yang kamu sembah selama ini? Bayang-bayang, siapakah Allah yang wajib disembah itu? Berpikir di luar kotak tempurung Anda sememangnya baik. Berpikirlah dengan logis dan waras sedalamnya agar bijaksana itu bertahta mengatasi nafsu perasaan dari mereka yang hanya pandai mengkafir, memurtadkan, dan menyesatkan orang lain, padahal 99% umat Muhammad akan ke neraka. Pasti konkret bukan abstrak. Sebelum ingin mengenal Allah, belajarlah mengenal akan Muhammad. Sebelum belajar mengenal Muhammad, terlebih dahululah belajarlah mengenal syaitan, musuh kamu yang berjirim nyata. Kenallah dirimu rata-rata sebelum mengenal akan Tuhanmu yang nyata yang wajib disembah.